Pada kesempatan kali ini akan sedikit saya jelaskan tentang step by step analisa SWOT pada pengadilan agama. Langkah pertama untuk membuat analisis SWOT yaitu menentukan target produk. Secara umum, tentukan target organisasi. Contoh sesuai dengan misi pengadilan agama di pengadilan agama ABCD umpamanya. Misi pengadilan agama CD itu targetnya adalah menjaga kemandirian pengadilan agama, memberikan pelayanan hukum, meningkatkan kualitas kepemimpinan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi. Nah, ini nanti akan dibuat sebuah target yang merupakan satu kesatuan dari sasaran. Sebetulnya di pengadilan agama ada beberapa target yang bisa dioptimalkan ya. Contoh untuk akreditasi penjaminan mutu atau untuk zona integritas. Nanti bisa dibedakan analisis SWOT-nya khusus untuk itu. Gitu. Tapi pada umumnya kita akan menganalisa secara keseluruhan dari misi pengadilan agama, artinya tujuan dari organisasi secara keseluruhan. Yang pertama adalah kita menentukan kondisi strategis melalui survei. Jadi buatlah sebuah tim analisis SWOT. Nanti salah satu tugasnya adalah melakukan survei dari masing-masing responden tentang kondisi strategis apa aja yang ada di satuan kerja itu. Kemudian tugas daripada tim itu sendiri nanti setelah melakukan survei, maka melakukan inventarisir kondisi strategis dengan mengelompokkannya menjadi strength, weakness, opportunity, atau threat dari hasil analisa, hasil survei tentang seluruh kondisi strategis yang ada di satuan kerja. Kemudian dari kondisi strategis itu sebetulnya secara garis besar itu dibagi menjadi dua kondisi, yaitu yang pertama kondisi strategis internal, yang kedua kondisi strategis eksternal. Kondisi strategis internal itu adalah suatu keadaan yang senyatanya yang ada pada internal organisasi. Contoh tentang pegawai, ini contoh di kondisi strategis PA-ABCD umpamanya. Situ kan ada hakim, ada ASN atau pegawai. Kemudian ada juga sarpras atau sarana prasarana pendukung. Nah, kita berikan analisa kepada tim survei dari tim analisis SWOT itu untuk mengumpulkan beberapa kondisi. Kenapa sih harus pakai tim? Gitu? Karena kalau sendirian sebetulnya mungkin supaya lebih berkualitas aja. Jadi sambil didiskusikan apakah ini termasuk kondisi yang sebenarnya atau memang belum teridentifikasi secara pasti. Contoh, hakim dan pegawai memiliki kualifikasi kompetensi, ada tunjangan dan remunerasi. Kemudian apakah jumlah ruangan gedung itu cukup atau tidak, hubungan baik dengan pemerintah daerah seperti apa, seperti itulah. Nah, kemudian nanti dari kondisi-kondisi dari SDM, dari sarana prasarana itu kemudian nanti diinventarisir dari kondisi internal itu diinventarisir menjadi apakah itu sebuah kekuatan atau strength atau itu weakness atau itu kelemahan. Jadi pada prinsipnya kondisi strategis internal itu menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kekuatan dan kelompok kelemahan, weakness.
Nah, kemudian berikutnya kondisi besar kedua adalah kondisi strategis eksternal. Eksternal lingkungan dari kantor PA atau dari organisasi PA ABCD itu apa saja kondisinya. Nah, umpamanya di sini ada pemenuhan kebayoran termonitor oleh Badilag, adanya bantuan Sarpas dari Pemda atau seperti apalah gitu. Tapi yang bersifatnya eksternal. Nah, kondisi strategis eksternal ini dibagi menjadi dua kelompok. Nanti diinventarisir, ada yang termasuk opportunity atau peluang, ada juga yang termasuk ke threat atau ancaman. Sehingga nanti terbentuklah sebuah kondisi strategis internal dan kondisi strategis eksternal yang akan kita buat dalam sebuah matrik. Matrik kekuatan apa saja, matrik kelemahan apa saja, matrik peluang apa saja, atau matrik ancaman yang termasuk itu apa saja. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita memiliki tabel kekuatan, kelemahan, opportunity, dan ancaman, kemudian kita akan melakukan pembobotan dan rating. Rating atau istilah lain juga dikatakan sebagai relating atau korelasi. Nanti secara berurutan dibuatkan bobot. Kemudian melakukan perhitungan bobot dan rating dari masing-masing tadi. Kekuatan, bobot dari weakness, bobot dari opportunity, bobot dari relatif. Sehingga maka kita nanti akan mendapatkan skor atau nilai. Berapa sih value-nya? Nah, untuk perhitungan bobot strength, langkahnya adalah di sini kita gambarkan kondisi strategi strength. S1, S2, S8 itu strength. Kemudian kita akan membentuk responden. R1 sampai 5 itu responden 1 sampai 5. Nanti tim ini akan memberikan nilai dari 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu dari kondisi kekuatan itu, dari seluruh kondisi strategis ini, berapa nilainya S1? Strength 1 itu nilainya berapa kalau menurut persepsi atau pendapat dari responden 1. Terus berikutnya sampai responden 5. Pendapat-pendapat responden 1 sampai responden 5 ini nanti akan diakumulasi dibagi dalam bentuk average atau rata-rata. Artinya jumlah dari seluruh responden ini dibagi, nilainya dibagi jumlah responden. Di sini ada 5, berarti ini dijumlahkan dulu 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3. Kemudian nanti di average, rata-ratanya jadi berapa. Nah, nanti dari average ini kita akan dapat skor. Nilai skor ini kalau secara teori dari statistik itu tidak boleh melebihi dari 1. Makanya caranya adalah average ini dibagi oleh jumlah total. Maka hasilnya 0,13. 4 dibagi jumlah total ini. Ya. Kemudian relating dari strength juga sama seperti itu. Berapa sih relatingnya? Gimana sih menghitung relating? Relating itu begini. Ini PA akan menghitung rating atau relating dengan atau relasi dengan PAB. Artinya perbandingan PA dengan PAB itu. PA itu nilainya berapa dari 1 sampai 5 ini? Umpamanya kata PAA dengan PAB menurut responden 1 kekuatan pada tadi S1 contohnya apa? S1 tadi di strength 1 itu hakim dan pegawai memiliki kualifikasi dan kompetensi. Nah, dalam relating ini dibandingkan PAA dengan PAB itu berapa nilainya? PAA dengan kekuatan hakim dan pegawai yang memiliki kompetensi kalau dibandingkan dengan PAB itu nilainya berapa? Baik atau kurang? Nah, makanya yang pertama, langkah pertama nilai untuk nilai rating adalah membandingkan kualitas dengan pesaing.
Sehingga kita harus menentukan dulu pesaingnya PA mana umpamanya, sehingga baru kita dapatkan nilai itu. Sama perhitungannya nanti dia bikin rata-rata, kemudian dapat skor. Demikian terus seterusnya perhitungan bobot weakness, kemudian perhitungan rating dari weakness, kemudian juga dihitung juga bobot dari opportunity berapa, kemudian relatingnya opportunity berapa. Setelah kita mendapatkan bobot nilai, maka ini dijumlahkan rata-rata, kemudian dijumlahkan. Demikian juga di weakness dijumlahkan juga, opportunity juga dijumlahkan, kemudian threat dijumlahkan. Kemudian setelah itu maka kita akan mendapatkan di sini adalah bobot dan rating. Sehingga kita mendapatkan nilai untuk bobot dan rating strength adalah 32 tadi. Ratingnya 32,8. Kemudian ini dijumlahkan 32 dan 32,8 jadi 6 itu. Kemudian untuk mendapatkan posisi, maka ini skor dari strength, kemudian dikurangi oleh weakness, maka ketemulah sumbu X. Strong dikurangi weakness sama dengan sumbu X. Sedangkan opportunity ini dijumlahkan, opportunity dijumlahkan, threat juga dijumlahkan. Selanjutnya opportunity dikurangi threat, maka akan mendapatkan nilai sumbu Y. Setelah kita dapatkan sumbu X dan sumbu Y di positioning, maka kita dapat menentukan tabel. Posisinya PA ABCD itu di mana dalam matriks yang sudah didapatkan dari hasil analisa SWOT sebelumnya tadi. Maka kita akan dapatkan titik di sini. Pertemuannya positif 9,7 untuk X dan Y adalah positif 8,3. Sehingga dari situ maka didapatkanlah apa yang disebut positioning. Positioning ini berarti kita berada di area 1, 9 tadi. 9,8 tadi. Kemudian ini tadi jumlahnya 9,7 untuk X, 8,3 untuk Y. 8,3 untuk Y berarti posisinya di sini. Dari positioning ini, maka kita termasuk dalam area 1. Agresif ini adalah strategi yang harus diambil kebijakan, seluruh kebijakan, menentukan program dan lain sebagainya, maka kita harus mengambil sifat pada area 1 yaitu agresif. Terakhir, kita akan menentukan atau membuat sebuah matriks strategi. Matriks strategi ini sebagaimana tadi dijelaskan bahwa kita harus berpegangan kepada semangat area 1 yaitu agresif. Nah, untuk membuat strategi ini maka ada matriks ini IFAS dan EFAS.
IFAS itu Internal Strategy Factor Analysis Summary atau analisis faktor strategi internal. Kemudian EFAS itu External Strategy Factor Analysis Summary, analisa faktor strategi dari faktor eksternal. Untuk matrik strategi ini dibuat dalam bentuk seperti ini. Nanti ada strength, ada weakness di sebelah sini. Kemudian ada opportunity, kemudian ada threat di bawah. Nah, pada pertemuan strength dan opportunity, nah, di sini maka kita akan memanfaatkan kekuatan ini dengan opportunity, dengan peluang. Contoh, kita ambil yang ada hubungannya apa? Nah, di strength ini ada hubungan dengan Pemda yang cukup baik umpamanya, tambahin di situ. Kemudian adanya bantuan sarana prasarana dari Pemda. Maka strategisnya, strategi strength dengan opportunity itu mengupayakan setiap tahun mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana ke pemerintah daerah. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Maksudnya supaya lebih gampang dipahami bahwa strategi kekuatan apabila digabungkan dengan opportunity maka akan menghasilkan strategi expo. Demikian juga nanti strategi WO. Di sini kan ke atas weakness, di bawahnya adalah opportunity. Nah, nanti di sini dikasih mana ini umpamanya ada meningkatkan kualitas kinerja itu di WI 1 sampai 4 dengan O5. Artinya menggabungkan antara weakness dengan opportunity. Kira-kira seperti itulah. Tapi ini hanya sekedar contoh, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran dan penjelasan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.